got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got dreams of a lot, and you know. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dini Nur Fadila. Nama saya Nagara Nisa. Nama saya Siti Salsabila. Nama saya Mama Jupi Giri. Nama saya Jajan. Nama saya Adia Sabitang Giri. Menjelaskan tentang sistem produksi pada laki-laki. Di sini ada skrotom berfungsi untuk melindungi pembuluh darah dan saluran keluarnya sperma ketika pria berejakulasi. Terus di sini juga ada testis berfungsi untuk membuat dan menyimpan sel sperma setiap hari. Lalu di sini juga ada saluran pengeluaran berfungsi untuk menampung sperma dan air mani, lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat edukasi. Lalu di sini juga ada kelenjar aksesori untuk memberi infusi dan mengaktifkan spermatozoa. Terakhir di sini ada penis berfungsi sebagai organ untuk mengeluarkan urin serta sperma. Menjelaskan sistem reproduksi perempuan. Organ yang terletak luar tubuh adalah vulva pudendum. Lalu organ yang terletak dalam tubuh ovarum, vulva fallopi, uterus, vagina. Ovarum berjumlah sepasang terletak di rongga pelvis seperti buah kenari. Panjangnya 3,5 cm, lebar 2,3, tebalnya 1 cm. Parenchymosa, Kuneca, albugena, jaringan ikat stroma. Vulva fallopi sepasang berukuran 10 cm, diameter 7 cm. Alfudibulum, alvula, imus. Apitel untuk menggerakkan menuju uterus. Infundibulum, ujung terbuka berbentuk corong menyapu osit terovulasi. Lebar 5 cm, diameter 2,3 cm. Lapisan vagina tipis, akumulasi ikoen pada sel mukosa. Mons pubis, labia major, labia minor, klitoris, vestibula, orifesium utera, mulut, vagina. Lalu hormon kelamin perempuan, estrogen, progesteron, luteinizing hormon, sumeling hormon, hormon gonadotropa-realising hormon. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses di mana spermatozoa haploid berkembang dari sel nutfah di tubulus semiferus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel punca yang terletak dekat dengan membran basal tubulus, serta menghasilkan dua jenis sel, yaitu sel tipe A mengisi kembali sel punca dan sel tipe B mendiferensiasi menjadi spermatosit. Secara meiotik atau meiosis 1 menjadi 2 spermatosis sekunder, dan setiap spermatosis sekunder membelah menjadi 2 spermatid haploid yang sama melalui meiosis 2. Lalu spermatid haploid yang sama melalui meiosis 2, lalu spermatid diubah menjadi spermatozoa atau sperma. Melalui proses spermatogenesis, spermatid kemudian menjadi spermatozoa matang atau sel sperma. Dengan demikian, spermatosit primer menghasilkan 2 sel, yaitu sel spermatosit sekunder dan 2 sel spermatosit sekunder yang kemudian membelah menjadi 4 spermatozoa dan 4 sel haploid. Hilda, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi wanita. Proses oogenesis. Proses oogenesis terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penggandaan, pertumbuhan, dan tahap pematangan. Yang pertama ada penggandaan. Tahap penggandaan terjadi pada ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Tahap penggandaan ini
sel primordial mengalami pembelahan mitosis berbentuk oogonia yang bersifat diploid. Yang kedua ada pertumbuhan. Tahap pertumbuhan, oogonia mengalami pembelahan mitosis berbentuk oosit primer atau diploid. Oosit primer kemudian mengalami fase istirahat sampai masa pubertas. Yang ketiga ada tahap pematangan. Tahap pematangan ini dimulai pada masa puber. Saat masa puber, oosit primer membelah secara meiosis. Satu menghasilkan oosit sekunder dan badan polar satu. Muhammad Zulfikri, saya akan menjelaskan 5 kelainan penyakit pada sistem reproduksi pria dan wanita. Wanita, 1. Endometriosis, merupakan kondisi yang sering diketahui pada wanita. 2. Cystitis, merupakan sindrom krisis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandungan kemih. 3. Bioma uteri, merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. 4. Kanker cervix, merupakan jenis kanker yang ditemui oleh di leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia, kuman papiola virus. 5. HIV atau AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Pria, 1. Epididymitis, penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis. 2. Orchitis, merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. 3. Gangguan prostat, adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. 4. Hipogonadisme, pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. 5. Masalah pada penis, tidak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi efektif kelainan bentuk dan penis. Saya akan menjelaskan tentang bayi tabung. Bayi tabung merupakan program pembuahan atau mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar rahim. Keduanya dipertemukan dalam sebuah tabung. Cara ini bisa menjadi solusi yang tepat bila rahim atau sperma sulit membuahi dalam keadaan normal. Ini saya akan menjelaskan tentang cloning. Cloning adalah suatu cara manusia untuk mengusahakan agar dapat menciptakan duplikat suatu makhluk tanpa melalui proses perkawinan. Proses cloning secara singkat, cloning dapat berlangsung melalui proses pengambilan sel dari tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Saya akan menjelaskan tentang sekunder dan primer pada laki-laki. Yang pertama, di sini ada ciri primer pada laki-laki adalah keluarnya sperma atau yang dikenal dengan mimpi basah. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan terjadinya haid atau menstruasi. Sebelum kemunculan tanda seks primer akan terlihat adanya tanda seks sekunder baik pada laki-laki maupun perempuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri perkembangan primer dan sekunder pada wanita. Ciri perkembangan primer yaitu perubahan pada vagina, menstruasi pertama terjadi. Dan ciri sekundernya adalah perubahan tinggi badan, perubahan rambut tumbuh, dan perubahan pada postur. Di sini saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada follicis stimulating hormone. Hormon FSH pada wanita memiliki fungsi terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Sementara pada pria, hormon FSH berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Yang kedua ada luteinizing hormone atau LH. Pada wanita, hormon reproduksi ini mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur, siklus menstruasi, dan kesuburan. Pada pria, LH merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma pria. Yang ketiga, ada hormon testosteron. Fungsi hormon pada pria mengendalikan gairah seksual, produksi sperma, kepadatan tulang, dan juga massa otot. Sehingga hormon ini mampu mempengaruhi perubahan fisik dan emosional pria secara signifikan. Lalu yang kedua, fungsi hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir.